Anita menatap tajam undangan pernikahan di tangannya. Kertas berwarna pastel dengan aksen emas itu terasa seperti pisau yang mengiris luka lamanya. Dua nama tercetak indah di sana. Adrian Wijaya dan Olivia Herianto. Sudah 2 tahun sejak perceraiannya dengan Adrian. Tapi rasa sakit itu masih menganga. Tak kunjung sembuh. Hanya formalitas. Bisiknya pada diri sendiri sambil melempar undangan itu ke meja. Adrian, mantan suaminya, kini adalah CEO perusahaan arsitek ternama di Jakarta. Posisi yang dia capai berkat dukungan Anita selama bertahun-tahun pernikahan. Mereka dan Olivia, dia hanya sekretaris cantik yang berhasil merebut hati Adrian saat Anita sedang berjuang melawan kesedihannya. Setelah keguguran untuk ketiga kalinya, ponselnya berdering. Layarnya menampilkan nama Maya, sahabat terbaiknya. "Kau menerima undangannya?" tanya Maya tanpa basa-basi. "Ya," jawab Anita singkat. "Kau baik-baik saja?" Nada suara Maya penuh kekhawatiran. Anita tertawa kering. "Aku sudah lama tidak baik-baik saja, Maya." "Anita, ini sudah 2 tahun. Kau harus melanjutkan hidup." "Melanjutkan hidup?" Anita bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela apartemennya yang menghadap ke kota Jakarta. Yang padat, 12 tahun aku mendukungnya. 12 tahun aku mengorbankan karirku sendiri agar dia bisa meraih mimpinya. Dan apa yang kudapatkan? Dia meninggalkanku untuk wanita yang bahkan tidak mengenalnya seperti aku mengenalnya. Maya menghela napas panjang. "Aku tahu kau terluka, tapi dendam tidak akan membawamu kemana-mana." "Ini bukan tentang dendam, Maya," jawab Anita sambil memainkan cincin pernikahan lamanya yang masih dia pakai sebagai liontin. "Ini tentang keadilan." Setelah menutup telepon, Anita membuka laptop dan mulai mengetik. Sebagai mantan editor majalah arsitektur, dia memiliki koneksi luas di dunia desain dan konstruksi, dan informasi adalah senjata yang ampuh. Adrian Wijaya memandang model bangunan di hadapannya dengan bangga. Proyek Wisma Nusantara adalah proyek terbesar yang pernah ditangani perusahaannya. Sebuah gedung perkantoran ramah lingkungan yang akan menjadi ikon baru kota Jakarta. "Pak Adrian, ada telepon dari Pak Bambang dari kementerian." Suara Olivia, tunangannya yang kini menjabat sebagai manajer marketingnya, memecah konsentrasinya. Adrian mengangguk dan mengambil telepon. "Halo Pak Bambang." "Adrian, kita perlu bicara." Suara di seberang terdengar serius. "Ada kabar yang kurang menyenangkan tentang proyek Wisma Nusantara." Jantung Adrian berdegup kencang. "Ada masalah apa, Pak?" "Ada artikel yang terbit di situs Konstruksi Today tentang dugaan penggunaan material substandar di proyekmu. Kementerian perlu klarifikasi sebelum kita melanjutkan kerjasama." Darah Adrian serasa membeku. Konstruksi Today adalah salah satu media paling berpengaruh di bidang konstruksi dan arsitektur. Jika ada tuduhan yang terbit di sana, dampaknya bisa sangat merusak. "Saya akan segera mengirimkan klarifikasi, Pak." "Itu sama sekali tidak benar," ujar Adrian. Setelah menutup telepon, Adrian segera membuka situs Konstruksi Today. Artikel itu terpampang jelas di halaman utama, Wisma Nusantara. Megah di permukaan, rapuh di fondasi. Artikel itu menuduh perusahaan Adrian menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan kepada pemerintah. "Ini fitnah," serunya marah. "Siapa yang menulis artikel ini?" Olivia membaca nama penulis artikel tersebut. Inisialnya AK, tidak ada nama lengkap. Adrian merasakan firasat buruk. AK, Anita Kusuma, mantan istrinya. Tapi itu tidak mungkin. Anita memang editor majalah arsitektur, tapi sejak perceraian mereka, dia sudah tidak aktif lagi di media manapun. "Hubungi tim hukum kita. Kita harus menuntut klarifikasi dan pencabutan artikel ini," perintah Adrian. Namun, ini hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Anita tersenyum puas melihat artikelnya mendapat perhatian luas. Dengan inisial AK, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah penulis di balik artikel tersebut. Dia telah mengumpulkan informasi dari beberapa pekerja di proyek Wisma Nusantara, memanfaatkan ketidakpuasan mereka terhadap manajemen proyek. "Ini baru permulaan, Adrian," bisiknya sambil menyesap kopinya. Teleponnya berdering. Nama Dimas, mantan rekan kerja Adrian yang kini bekerja di perusahaan saingan, muncul di layar. "Informasimu sangat berharga, Anita," ujar Dimas. "Kami baru saja mendapatkan kontrak yang sebelumnya hampir pasti akan jatuh ke tangan Adrian. Senang bisa membantu," jawab Anita dengan nada manis.
Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Kebenaran? Atau kau hanya ingin melihat Adrian jatuh? Anita terdiam sejenak. Mungkin keduanya. Dimas tertawa kecil. Well, strategi kita berhasil. Artikel tentang penggunaan material substandar telah menciptakan keraguan di kalangan klien Adrian dengan tambahan informasi tentang keterlambatan. Proyek-proyek sebelumnya yang kau berikan, reputasinya mulai tercoreng. Setelah menutup telepon, Anita membuka laptopnya kembali. Kali ini, dia menulis email kepada beberapa klien potensial Adrian, berpura-pura sebagai konsultan independen yang memperingatkan tentang risiko bekerja sama dengan perusahaan Adrian. Ini tidak sepenuhnya bohong. Dia memiliki informasi dari dalam perusahaan. Beberapa mantan karyawan Adrian yang loyal kepadanya masih memberinya informasi tentang masalah internal, kesulitan keuangan yang mulai dihadapi, dan tekanan yang semakin besar dari investor. Langkah berikutnya dalam rencananya adalah menyerang relasi pribadi Adrian. Sebuah rencana licik mulai terbentuk dalam benaknya. Kita kehilangan proyek Menara Semanggi, ujar Olivia dengan wajah pucat. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Dimas dan timnya. Adrian mengusap wajahnya frustrasi. Ini adalah klien ketiga yang membatalkan kerja sama dalam sebulan terakhir. Semua bermula dari artikel di Konstruksi Today yang tak kunjung bisa diklarifikasi dengan tuntas. Apa yang salah dengan proyek kita? Semua spesifikasi sudah sesuai standar. Bahkan melebihi, Adrian bergumam. Lebih kepada diri sendiri. Ada yang aneh, Adrian. Olivia duduk di sebelahnya. Sepertinya ada yang sengaja menyebarkan informasi negatif tentang perusahaan kita. Adrian menatap Olivia. Maksudmu ada sabotase? Mungkin. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi belakangan. Ini, artikel itu, lalu rumor tentang kesulitan keuangan kita. Dan sekarang email-email anonim yang diterima klien-klien potensial kita. Pikiran Adrian kembali tertuju pada inisial AK. Aku punya kecurigaan, tapi aku perlu bukti. Siapa? Tanya Olivia penasaran. Adrian ragu sejenak. Anita, mantan istriku. Wajah Olivia berubah tegang. Nama itu selalu membawa ketegangan di antara mereka. Kenapa dia? Bukankah kalian sudah bercerai 2 tahun lalu? Justru itu. Anita bukan tipe orang yang mudah melepaskan, dan dia memiliki koneksi luas di dunia arsitektur dan konstruksi. Tapi apa motifnya? Hanya karena sakit hati? Adrian menggeleng pelan. Bukan hanya itu, Anita selalu menganggap perusahaan ini sebagai bayi kami bersama. Dia merasa berhak atas kesuksesan ini. Olivia menggenggam tangan Adrian erat. Kita harus melakukan sesuatu. Jika terus begini, perusahaan bisa bangkrut sebelum pernikahan kita. Aku akan bicara dengan tim hukum besok. Kita perlu mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini dan menghentikannya. Malam itu, Adrian tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan perusahaannya. Pernikahannya dengan Olivia yang tinggal sebulan lagi, dan kemungkinan bahwa Anita, wanita yang pernah sangat dicintainya, kini berusaha menghancurkan hidupnya. Adrian mencurigaimu, ujar Maya. Saat mereka bertemu di sebuah kafe, dia menghubungiku kemarin, menanyakan apakah kau masih berhubungan dengan orang-orang di industri konstruksi. Anita mengaduk kopinya dengan tenang. Apa yang kau katakan padanya? Aku bilang aku tidak tahu. Aku tidak mau terlibat dalam perang kalian. Anita, kalian berdua temanku. Dia yang memulai semua ini. Maya, dia yang mengkhianatiku. Maya menatap sahabatnya dengan sedih. Aku tahu kau terluka, tapi lihat dirimu sekarang. Kau menghabiskan berbulan-bulan hanya untuk merencanakan kehancurannya. Ini tidak sehat. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan sesuatu yang kau bangun dengan segenap jiwa ragamu. Dan kemudian apa? Setelah Adrian kehilangan segalanya, apa kau akan bahagia? Anita Taejeong. Pertanyaan itu mengusiknya. Akan bahagiakah? Dia melihat Adrian menderita, sebagian dari dirinya merasa yakin iya, tapi sebagian lain ragu. Aku sudah terlanjur memulainya, Maya. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Kau selalu bisa berhenti, Anita, sebelum semuanya terlambat. Setelah pertemuan dengan Maya, Anita kembali ke apartemennya. Dia membuka laptop dan melihat email masuk dari Dimas. Ada lampiran foto-foto Adrian dan Olivia di sebuah restoran, terlihat sedang bertengkar. Masalah mulai muncul di surga, tulis Dimas dalam emailnya. Anita menatap foto-foto itu lama. Wajah Adrian tampak lelah dan stres. Jauh berbeda dari Adrian yang dulu dia kenal,
yang selalu penuh semangat dan optimisme. Untuk pertama kalinya, Anita merasakan secercah penyesalan, tapi dendam dan sakit hati masih lebih kuat. Investor utama kita menarik diri, ujar Hendro, CFO perusahaan, dengan wajah muram. Mereka khawatir dengan semua publisitas negatif belakangan ini. Adrian merasa seperti ditampar. Apa kita masih bisa menyelamatkan proyek Wisma Nusantara? Hendro menggeleng pelan. Tanpa investor, kita tidak punya cukup dana untuk melanjutkan. Kita mungkin harus menjual sebagian aset perusahaan. Olivia, yang duduk di sampingnya, meremas tangan Adrian untuk memberi dukungan. Tapi Adrian bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Masalah perusahaan telah menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka. Bagaimana dengan pernikahan kita bulan depan? Tanya Olivia setelah rapat selesai. Adrian menatapnya dengan tatapan lelah. Mungkin sebaiknya kita tunda dulu, Liv. Aku perlu fokus menyelamatkan perusahaan. Wajah Olivia berubah kecewa. Menunda lagi? Ini sudah ketiga kalinya, Adrian. Aku tahu, tapi situasinya sedang sulit. Kau lihat sendiri kondisi perusahaan. Justru di saat seperti ini, kita harus bersatu, membangun keluarga yang kuat. Adrian menghela napas panjang. Aku tidak bisa memikirkan pernikahan saat perusahaan hampir bangkrut, Liv. Tolong mengertilah. Olivia bangkit dari kursinya dengan marah. Selalu saja perusahaan. Apa kau pernah memikirkan perasaanku? Aku sudah menunggu 2 tahun, Adrian. 2 tahun. Apa maksudmu? Kita sudah membicarakan ini. Kau tahu betapa pentingnya perusahaan ini bagiku. Ya, dan itulah masalahnya. Perusahaan selalu lebih penting dari apapun, dari siapapun. Olivia mengambil tasnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Adrian membiarkannya pergi. Terlalu lelah untuk berdebat. Dia kembali fokus pada laptopnya, mencoba mencari jalan keluar dari krisis finansial yang dihadapi perusahaannya. Email masuk dari alamat yang tidak dikenal. Subjeknya simpel. Kau tahu siapa aku? Adrian membuka email tersebut dengan perasaan was-was. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya, Adrian? Perusahaan yang kau bangun? Wanita yang kau cintai? Masa depan yang kau impikan? Sakit bukan? Itulah yang kurasakan 2 tahun lalu. Tidak ada nama pengirim, tapi Adrian tahu persis siapa yang menulis email tersebut. Anita. Semua kecurigaannya terbukti benar. Mantan istrinya memang berada di balik semua masalah yang terjadi belakangan ini. Adrian menggeram marah. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah lama tidak dihubunginya. Halo, Adrian. Suara Anita terdengar tenang di seberang sana, seolah telah menunggu panggilan ini. Kenapa kau melakukan semua ini, Anita? Tanya Adrian, berusaha mengendalikan emosinya. Kau masih bertanya, setelah apa yang kau lakukan padaku? Itu masa lalu, Anita. Kita sudah bercerai 2 tahun lalu. Apa yang ingin kau capai dengan menghancurkan perusahaanku? Perusahaan kita, Adrian. Jangan lupa itu. Aku menghabiskan 12 tahun hidupku untuk mendukungmu membangun perusahaan itu. Aku mengorbankan karirku sendiri. Dan kemudian kau mengkhianatiku dengan sekretarismu yang cantik itu. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Anita. Aku minta maaf jika aku menyakitimu. Tapi ini sudah keterlaluan. Kau membahayakan mata pencaharian banyak orang. Seperti kau peduli dengan orang lain? Anita tertawa sinis. Kau tidak peduli padaku. Saat aku kehilangan bayi kita untuk ketiga kalinya. Kau terlalu sibuk dengan proyekmu. Dan tentu saja dengan Olivia. Adrian terdiam. Ada kebenaran dalam kata-kata Anita yang tidak bisa dia bantah. Apa yang harus kulakukan agar kau berhenti? Tanya Adrian akhirnya. Terlambat, Adrian. Roda sudah berputar. Nikmati saja kehancuranmu. Anita menutup telepon, meninggalkan Adrian dengan perasaan marah dan putus asa. Pernikahan Adrian dan Olivia dibatalkan seminggu sebelum hari Ahad. Rumor mengatakan Olivia memergoki Adrian bersama wanita lain. Tapi hanya Anita yang tahu kebenaran. Di balik rumor tersebut, dia yang mengirimkan foto-foto manipulasi Adrian bersama seorang model ke ponsel Olivia. Dia yang mengirimkan pesan-pesan palsu seolah-olah dari Adrian yang mengakui bahwa dia masih mencintai mantan istrinya. Dia yang menghancurkan kepercayaan Olivia pada Adrian. Perusahaan Adrian menghadapi gugatan hukum dari pemerintah terkait proyek Wisma Nusantara. Tuduhan penggunaan material substandar yang awalnya hanya rumor di media, kini menjadi kasus hukum serius. Adrian terancam kehilangan segalanya. Don Anita, dia mendapatkan posisi sebagai chief editor di majalah arsitektur ternama. Berkat artikelnya yang membongkar praktik tidak etis di industri konstruksi, karirnya melejit.
sementara karir mantan suaminya hancur. Tapi kebahagiaan yang dia harapkan tidak kunjung datang. Setiap malam, Anita masih terbangun dengan perasaan hampa. Dendam dan amarah telah menggerogoti jiwanya selama 2 tahun terakhir, tidak menyisakan ruang untuk kebahagiaan sejati. Hingga suatu malam, teleponnya berdering. Nama Maya muncul di layar. Adrian mencoba bunuh diri, ujar Maya tanpa basa-basi. Dia sekarang di rumah sakit. Dunia Anita serasa runtuh. Sebesar apapun kebenciannya pada Adrian, dia tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Apa dia baik-baik saja? Tanya Anita dengan suara bergetar. Dokter bilang dia akan bertahan, tapi kondisinya masih kritis. Dia menelan banyak obat tidur. Apa yang harus kulakukan, Maya? Entahlah, Anita. Tapi kurasa sudah waktunya berhenti. Rumah sakit terasa dingin dan sunyi saat Anita melangkah masuk. Dia berhenti di depan kamar Adrian, ragu untuk masuk. Melalui jendela kecil di pintu, dia bisa melihat sosok Adrian terbaring dengan berbagai selang dan alat medis menempel di tubuhnya. Tangannya gemetar saat meraih kenop pintu. Apa yang akan dia katakan? Bagaimana dia menjelaskan semua yang telah dia lakukan? Sebelum dia sempat membuka pintu, seseorang memanggilnya, Anita. Dia berbalik dan melihat Olivia berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Olivia dengan nada menuduh. Maya memberitahuku tentang Adrian. Kau puas sekarang melihatnya seperti ini? Suara Olivia bergetar karena amarah dan kesedihan. Aku tidak pernah menginginkan ini terjadi, Olivia. Tapi kau yang menyebabkannya. Aku tahu semua yang kau lakukan. Email-email itu, foto-foto palsu, rumor di media. Kau menghancurkan hidupnya, karir yang dia bangun dengan susah payah. Anita tidak menjawab. Tidak ada pembelaan yang bisa dia berikan. Kenapa? Anita, kenapa kau melakukan semua ini? Karena aku marah. Karena aku terluka. Karena dia mengambil segalanya dariku dan berjalan pergi, seolah 12 tahun pernikahan kami tidak berarti apa-apa. Air mata mulai mengalir di pipi Anita. Aku kehilangan 3 bayi kami, Olivia. 3 kali aku gagal memberinya keturunan. Dan saat aku berjuang melawan depresi, dia malah berpaling padamu. Olivia Taekjiang tidak menyangka akan mendengar kerentanan dalam suara wanita yang selama ini dia anggap sebagai sosok dingin dan kejam. Aku tidak tahu, ujar Olivia pelan. Adrian tidak pernah menceritakan itu. Tentu saja, dia tidak cerita. Itu membuatnya terlihat buruk. Keduanya terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Aku akan pergi, kata Anita akhirnya. Sampaikan permintaan maafku padanya saat dia sadar nanti. Tunggu. Olivia menghentikannya. Adrian selalu menyebut namamu dalam tidurnya. Bahkan setelah kami bertunangan, kurasa dia tidak pernah benar-benar bisa melupakanmu. Anita menatap Olivia dengan terkejut. Kenapa kau memberitahuku ini? Karena aku ingin kau tahu bahwa kau berhasil, Anita. Kau tidak hanya menghancurkan karirnya, tapi juga hatinya. Dan mungkin itu yang kau inginkan selama ini. Kata-kata Olivia menghantam Anita lebih keras dari yang dia duga. Dendam yang selama ini membakar dadanya perlahan padam, digantikan rasa bersalah yang mencekik. Bulan kemudian, Anita duduk di kantornya sebagai chief editor majalah arsitektur, membaca draft artikel terbaru. Teleponnya berdering, menampilkan nama Maya. Hai, sapa Anita. Aku baru bertemu Adrian, kata Maya tanpa basa-basi. Dia sudah mulai membangun kembali perusahaannya, meski dalam skala yang jauh lebih kecil. Aku senang mendengarnya, jawab Anita tulus. Dia juga menanyakanmu. Anita terdiam sejenak. Apa yang dia tanyakan? Dia ingin tahu apakah kau akan hadir di peluncuran proyek barunya minggu depan. Dia mengirimkan undangan ke kantormu. Anita melirik tumpukan surat di mejanya. Memang ada undangan dari perusahaan Adrian, tapi dia belum membukanya. Kurasa aku akan datang, ujarnya pelan. Baguslah, sepertinya kalian perlu bicara. Menutup masa lalu dengan cara yang lebih baik. Setelah menutup telepon, Anita membuka undangan tersebut. Proyeknya bernama Rumah Harapan. Kompleks apartemen sederhana, namun ramah lingkungan untuk keluarga muda. Jauh berbeda dari proyek-proyek mewah yang biasa ditangani Adrian dulu. Anita tersenyum kecil. Adrian selalu memiliki ketahanan yang luar biasa. Bahkan setelah kehilangan segalanya, dia masih bisa bangkit dan mulai dari awal. Mungkin sudah waktunya bagi Anita untuk melakukan hal yang sama. Melepaskan dendam dan amarah
dan mulai membangun kembali hidupnya, bukan atas kehancuran orang lain, tapi atas fondasi yang lebih kuat, pengampunan dan penerimaan. Serpihan dendam hanya akan melukai tangan yang menggenggamnya. Bisiknya pada diri sendiri sambil menatap keluar jendela ke arah langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan. Hari peluncuran proyek Rumah Harapan tiba. Anita menghabiskan lebih banyak waktu dari biasanya untuk bersiap-siap. Dia memilih gaun sederhana berwarna navy, warna yang selalu disukai Adrian. Rambutnya yang biasa digelung ketat, kini dibiarkan terurai, membingkai wajahnya. "Kau siap?" tanya Maya yang menjemputnya. "Entahlah," jawab Anita jujur. Rasanya aneh bertemu Adrian dalam situasi seperti ini. "Kau akan baik-baik saja," Maya meyakinkannya sambil mengemudikan mobil menuju lokasi acara di kawasan Kemang. Lokasi acara tampak sederhana, namun elegan. Tidak ada kemewahan berlebihan, seperti yang biasa ditampilkan Adrian dulu. Spanduk besar Rumah Harapan, hunian ramah lingkungan untuk masa depan, terpampang di depan lokasi. Anita merasakan jantungnya berdebar saat melangkah masuk ke area acara. Beberapa wajah familiar dari industri arsitektur menyapanya. Sebagai chief editor majalah ternama, kehadirannya memang menarik perhatian. "Anita." Suara familiar itu membuatnya berbalik. Adrian berdiri di sana. Tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Ada garis-garis lelah di wajahnya, tapi matanya memancarkan keteguhan yang selalu dia kagumi dulu. "Hai Adrian," sapa Anita, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Terima kasih sudah datang." Adrian tersenyum kecil. "Aku tidak yakin kau akan menerima undanganku. Proyek ini terdengar menarik. Hunian ramah lingkungan untuk keluarga muda, konsep yang bagus." Adrian mengangguk, mau lihat-lihat maket dan desainnya. Mereka berjalan bersama menuju area pameran. Dengan kecanggungan yang hampir terasa fisik di antara mereka, Adrian menjelaskan konsep proyeknya, apartemen terjangkau, dengan desain yang mengoptimalkan cahaya dan udara alami, serta taman komunal untuk interaksi antar penghuni. "Ini berbeda dari proyek-proyekmu yang dulu," komentar Anita. "Yah, aku memulai dari awal, dengan perspektif baru." Anita menatap Adrian, berusaha membaca ekspresinya. "Aku minta maaf, Adrian." Adrian terdiam sejenak. "Untuk apa?" "Kau tahu, untuk apa? Aku yang berada di balik semua masalah perusahaanmu. Artikel-artikel itu, rumor-rumor tentang material substandar, email-email kepada klienmu, foto-foto palsu yang dikirim ke Olivia." Adrian tidak tampak terkejut. "Aku sudah tahu, Olivia memberitahumu?" "Ya, dia mengunjungiku di rumah sakit. Setelah kejadian itu, dia menceritakan pertemuannya denganmu." Anita merasa matanya mulai basah. "Aku tidak pernah bermaksud mendorongmu. Sampai ke titik itu, Adrian, aku marah. Aku ingin kau merasakan sakit yang kurasakan. Tapi aku tidak pernah ingin." "Aku tahu," potong Adrian pelan. "Tapi kau benar tentang satu hal. Aku bersalah padamu. Aku tidak cukup ada untukmu saat kita kehilangan bayi-bayi kita. Aku terlalu fokus pada pekerjaanku, pada ambisiku. Kita berdua melakukan kesalahan," ujar Anita. "Aku terlalu tenggelam dalam kesedihanku hingga tidak bisa melihat bahwa kau juga berduka dengan caramu sendiri." Mereka terdiam, tenggelam dalam kenangan yang sama ingin dilupakan, namun tak bisa dilepaskan begitu saja. "Bagaimana dengan Olivia?" tanya Anita. "Kami sudah berpisah. Setelah aku keluar dari rumah sakit, kami mencoba memperbaiki hubungan. Tapi terlalu banyak yang telah terjadi. Dia sekarang bekerja di Singapura." Anita tidak tahu harus merasa seperti apa mendengar informasi ini. Dia telah berhasil menghancurkan hubungan mereka, tapi kemenangan itu terasa hampa. "Dan kau? Kudengar karirmu melejit," ujar Adrian. Anita tersenyum kecil. "Ironis bukan? Aku mendapatkan posisi yang selalu kuimpikan berkat artikel-artikel yang menghancurkanmu. Hidup memang penuh ironi." Adrian tertawa kecil. Tawa itu, tawa yang dulu selalu membuat hatinya menghangat. Anita merasakan sesuatu yang telah lama tidak dia rasakan, kerinduan. "Aku masih sering memikirkanmu," kata Adrian tiba-tiba. Matanya menatap lurus ke arah Anita. "Bahkan di titik terendahku, saat aku hampir mengakhiri segalanya, wajahmu yang muncul dalam pikiranku." Anita terkesiap. "Adrian, Pak Adrian." Sudah waktunya untuk sambutan. Seorang staf menghampiri mereka, memotong apa yang hendak dikatakan Anita. Adrian mengangguk pada stafnya. "Kita lanjutkan nanti?" tanyanya pada Anita. Anita mengangguk, masih berusaha mencerna pengakuan Adrian. "Barusan
Sambutan Adrian mendapat tepuk tangan meriah. Dia menceritakan bagaimana proyek Rumah Harapan lahir dari keterpurukannya. Bagaimana dia belajar untuk membangun kembali dari puing-puing dengan prinsip yang lebih baik. Kejujuran, keberlanjutan, dan kepedulian terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Anita mengamati dari barisan belakang. Hatinya dipenuhi campuran emosi yang kompleks. Rasa bangga melihat Adrian bangkit kembali. Rasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Dan perasaan lain yang tidak berani dia beri nama. Setelah acara formal berakhir, para tamu menikmati jamuan koktail. Anita tengah berbincang dengan beberapa kolega ketika Maya menghampirinya. Adrian mencarimu, ujar Maya. Dia menunggumu di taman belakang. Anita mengangguk dan bergegas ke taman belakang gedung. Adrian berdiri sendirian di dekat air mancur kecil. Tampak sedang memikirkan sesuatu. Maya bilang, kau mencariku, sapa Anita. Adrian menoleh dan tersenyum. Yah, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya dan menyerahkannya pada Anita. Dengan ragu, Anita membukanya. Di dalamnya, terdapat sertifikat kepemilikan atas nama Anita Kusuma untuk salah satu unit di proyek Rumah Harapan. Apa ini? Tanya Anita bingung. Apartemen pertama yang selesai di proyek ini. Aku ingin kau memilikinya. Adrian, aku tidak bisa menerimanya. Tidak, setelah semua yang kulakukan, anggap saja sebagai pembayaran atas 12 tahun dukunganmu selama kita bersama. Ujar Adrian. Kau benar, Anita. Tanpamu, aku tidak akan pernah mencapai posisiku dulu. Kau mengorbankan banyak hal untukku, dan aku tidak pernah cukup menghargainya. Air mata Anita mulai mengalir. Kenapa kau masih bisa bersikap baik padaku setelah apa yang kulakukan? Karena aku sudah belajar bahwa dendam hanya akan melahirkan lingkaran setan. Kau membalas sakitmu dengan menyakitiku. Apakah aku harus membalas dengan menyakitimu lagi? Kapan lingkaran ini akan berakhir? Anita terisak, merasakan dinding terakhir pertahanannya runtuh. Aku sangat menyesal, Adrian. Sangat menyesal. Aku juga, Anita. Untuk segalanya, mereka berdiri dalam diam, membiarkan air mata dan penyesalan mengalir, membersihkan luka lama. Yang telah terlalu lama, mereka biarkan membusuk. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Anita setelah beberapa saat. Entahlah, Adrian mengangkat bahu. Aku fokus membangun kembali karirku. Langkah demi langkah, kau? Sama. Majalahku akan meluncurkan edisi khusus tentang arsitektur berkelanjutan bulan depan. Mungkin proyek Rumah Harapan bisa masuk sebagai salah satu fitur utama? Adrian tersenyum. Tentu, aku akan sangat menghargainya. Keheningan yang canggung kembali hadir. Ada banyak yang ingin mereka katakan, tapi tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Mau makan malam bersama minggu depan? Tanya Adrian tiba-tiba. Sebagai teman lama? Atau mungkin sebagai awal yang baru? Anita menatap mata Adrian, mencari kepastian. Yang dia temukan adalah ketulusan dan kehangatan yang familiar. Kehangatan yang dulu pernah menjadi rumahnya. Aku akan sangat menyukainya, jawab Anita dengan senyum tulus pertamanya sejak bertahun-tahun. 1 tahun kemudian, proyek Rumah Harapan telah selesai dan semua unit terjual habis. Kesuksesannya membawa Adrian kembali ke jajaran arsitek terkemuka di Jakarta. Meski dengan pendekatan yang berbeda, lebih berfokus pada keberlanjutan dan keterjangkauan daripada kemewahan. Anita masih menjabat sebagai chief editor, namun kini majalahnya lebih banyak menampilkan proyek-proyek yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Artikel-artikelnya tentang Rumah Harapan mendapat banyak apresiasi dan menginspirasi arsitek muda untuk mengikuti jejak serupa. Mereka tidak kembali bersama sebagai pasangan, setidaknya belum. Tapi mereka menemukan cara untuk menyembuhkan luka masa lalu dan membangun hubungan baru berbasis rasa hormat dan pengertian yang lebih dalam. Makan malam mingguan menjadi ritual yang tidak pernah mereka lewatkan, tempat mereka berbagi ide, tawa, dan kadang-kadang air mata penyembuhan. Suatu malam, setelah makan malam di apartemen Anita, unit pemberian Adrian di Rumah Harapan, yang kini telah dia huni, mereka duduk di balkon, menikmati pemandangan kota Jakarta. Aku bertemu Olivia minggu lalu, ujar Adrian tiba-tiba. Jia berkunjung dari Singapura. Anita menatapnya dengan penasaran. Oh, bagaimana kabarnya? Baik. Dia akan menikah bulan depan. Dia mengundang kita berdua. Kita? Maksudmu aku juga? Anita terkejut. Adrian tersenyum kecil. Yah, dia bilang dia telah menemukan kedamaian
dan berharap kita juga begitu. Anita Taejeong terharu dengan kemurahan hati wanita yang dulu sangat dia benci. Aku akan menulis kartu ucapan untuknya besok. Dia akan menghargainya. Adrian memandang jauh ke Cakrawala. Anita, menurutmu, apa kita juga sudah menemukan kedamaian itu? Anita merenungkan pertanyaan itu. Setahun yang lalu, dia masih dipenuhi dendam dan amarah. Kini, meski masih ada penyesalan, ada juga rasa syukur dan harapan. Kurasa kita sedang dalam perjalanan ke sana. Jawabnya jujur. Tidak semua luka bisa sembuh sempurna, tapi kita belajar hidup dengan bekas lukanya. Adrian menggenggam tangannya lembut. Kau tahu, dulu aku selalu berpikir bahwa kesuksesan adalah segalanya. Gedung tertinggi, proyek terprestius, klien termahal. Tapi kehilangan segalanya mengajariku bahwa yang terpenting adalah orang-orang yang berdiri bersamamu, baik saat kau di puncak maupun saat kau terjatuh. Dan siapa yang berdiri bersamamu sekarang, Adrian? Tanya Anita pelan. Jantungnya berdebar menunggu jawaban. Adrian menatapnya dalam-dalam. Kau, meski setelah semua yang terjadi di antara kita, entah bagaimana, kita menemukan jalan kembali satu sama lain. Anita tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Mungkin karena kita tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin kita hanya tersesat sejenak. Adrian mendekatkan wajahnya. Matanya mencari persetujuan. Anita mengangguk pelan. Dan bibir mereka bertemu dalam ciuman lembut yang terasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Kita tidak perlu terburu-buru, bisik Adrian setelah mereka berpisah. Kita punya waktu untuk memulai lagi, untuk melakukannya dengan benar kali ini. Yah, Anita setuju, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Kita punya waktu. Di atas mereka, langit Jakarta dipenuhi bintang-bintang. Saksi bisu perjalanan dua jiwa yang telah melewati badai dendam dan kehilangan, untuk akhirnya menemukan jalan pulang ke pelukan masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin mereka akan kembali bersama, mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, mereka telah belajar bahwa dendam hanya akan melahirkan kehancuran. Sementara pengampunan, meski sulit dan menyakitkan, adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan. Dan bagi Anita dan Adrian, itu sudah cukup untuk saat ini. Hari demi hari, mereka membangun kembali diri mereka dan hubungan mereka. Bukan di atas puing-puing masa lalu, tapi di atas fondasi baru yang lebih kuat. Kejujuran, pengertian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seperti nama proyek yang membawa mereka kembali bersama. Rumah Harapan, sebuah tempat untuk memulai kembali, untuk menyembuhkan, dan mungkin untuk mencintai sekali lagi. Tamat.